Hai, Daeng Web di sini akan membahas sebuah case menggunakan Laravel 8, di mana studi kasus yang akan kita angkat adalah aplikasi rekam medis. Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah sebagai jembatan untuk membuat perjanjian atau janji temu antara pasien dan dokter. Oke, adapun struktur database-nya terdiri dari tabel pasien, user, poliklinik, jadwal, kemudian obat, rekam medis, dan RM obat. Fungsi dari masing-masing tabel ini akan kita jelaskan ketika kita mengerjakan fitur tersebut. Oke, adapun tugas kita berikutnya adalah mengimplementasikan struktur database ini ke dalam migration untuk kemudian dieksekusi dan menghasilkan struktur table ke dalam database. Jadi di sini saya sudah memiliki sebuah database dengan nama DW Medis. Kemudian saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Laravel versi 8 dan dan menyesuaikan konfigurasi database-nya. Oke, jika sudah, kita generate satu persatu. Bagian pertama adalah si table, kita lihat dulu, si table user. Kita cari database migration, kemudian ada migration users, lalu saatnya untuk menyesuaikan. Ada ID, kemudian ada nick. Nick ini kalau nggak salah 16 digit. Kemudian ada name, alamat. Lalu ada nomor HP. Name, alamat, nomor HP. Nomor HP kita kasih 13 digit saja. Lalu ada poliklinik ID. Nah, ada masalah di sini. Jadi nantinya akan ada relasi antara si table user dan si table poliklinik ini, karena si table user ini akan menampung data dokter juga. Oke, tapi jika kita lihat table migration-nya atau migration-nya ini belum mengenerate sebuah table yang bernama poliklinik ID, tapi poliklinik ID sudah digunakan oleh table user. Sehingga fungsi relasi akan kita pisahkan. Jadi video kali ini hanya membahas bagaimana membuat fungsi atau migration untuk mengenerate table-table tersebut. Adapun relasinya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, kita kerjakan. Poliklinik ID. Lalu setelah ini ada email, ada password, lalu ada nama konsul. Kita masukkan char saja, lama konsul itu 2 digit saja karena hanya kisaran 15, 30 atau 60 menit. Jadi nantinya ini berisi adalah jumlah dalam menit. Oke, user sudah, kemudian kita generate table untuk si pasien. Model pasien. Lalu di sini kita menggunakan PHP Artisan Make Model. Yakni fitur ini akan mengenerate model beserta dengan si migration-nya, karena kita lengkapi dengan flag min m. Oke, pasien ini kita hapus S-nya, kemudian ada ID, nick. Ini 16 digit juga. Lalu ada nama, tanggal lahir. Kemudian ada email. Kita buat unique. Lalu ada nomor HP dan password. Kita 13 digit. Kemudian terakhir adalah password. Oke, kemudian tabel berikutnya adalah poliklinik.
Kita hapus S-nya. Ini hampir sama dengan pasien. Cara untuk membuatnya hanya beda nama tabelnya saja. Terdiri dari nama dan keterangan. Di sini kita buat nullable saja karena sifatnya opsional. Tabel berikutnya adalah jadwal. Jadwal ini terdiri dari dokter ID. Dokter ID ini nanti berelasi dengan tabel user. Kemudian ada hari dari jam sampai jam. Hari, kemudian ini hari kita limit saja, hari mungkin 10 digit, kemudian dari jam kita gunakan char saja, kemudian ada 5, jadi formatnya nanti itu misalnya 0500 kayak gini. Jadi di sini ada 5 digit ya. Kemudian sampai jam dan libur. Kemudian ini boolean. Libur defaultnya false. Oke, jadwal sudah. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel obat. Kemudian obat, kita buat juga namanya menggunakan obat. Kenapa kita hapus kata S? Karena si Laravel-nya secara default akan membuat tabel dengan nama jamak. Jadi dalam bahasa Inggris penambahan kata S. Tapi di sini kita menggunakan nama tabel berbahasa Indonesia, maka kita hilangkan saja kata S-nya karena untuk fungsi jamak tidak berlaku penambahan S pada bahasa Indonesia. Oke. Sekarang kita lanjutkan, adapun nanti penyesuaian dengan model akan kita bahas berikutnya bagaimana mengenali tabel yang namanya tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Laravel. Oke, kita lanjut. Tabel obat terdiri dari 2, nama dan keterangan. Sip. 2 terakhir adalah rekam medis. Medis ini terdiri dari pasien ID, keluhan, diagnosa. Keluhan ini kita buat nullable saja. Diagnosanya bisa jadi panjang, jadi kita buat dalam bentuk teks, kemudian kita buat nullable saja. Lalu ada dokter ID, unsigned bit integer, dokter ID ini nanti berfungsi untuk mencatat siapa dokter yang sedang menangani, kemudian tanggal dan jam periksa. Lalu ada jam, kemudian ada status, adapun statusnya nanti kita tetapkan ada status apa saja, tapi yang akan digunakan adalah dalam bentuk code, misal 0 waiting, kemudian ada 1 proses dan seterusnya. Nanti kita tetapkan untuk pengkodean dari statusnya. Kemudian ada yang terakhir adalah lama konsul. Nah, ini kita samakan saja dengan field yang ada di sini, lama konsul 2 digit. Karena nanti field ini akan kita salin, data dari field ini akan kita salin ke dalam rekam medis untuk memastikan berapa lama proses konsul yang sedang terjadi.
Oke, tabel terakhir adalah RM obat. Nah, ini juga kita hapus saja. Lalu tabel ada dua bagian, yakni rekam medis ID, yakni berelasi dengan tabel rekam medis, dan obat ID yang akan berelasi dengan tabel obat. Rekam medis ID, kita copy saja, ada obat ID. Nah, semua migration yang dibutuhkan untuk mengenerate table yang ada di gambar berikut sudah tersedia. Maka tugas berikutnya adalah mengeksekusi seluruh migration ini agar diimplementasikan ke dalam database yang sudah kita buat. Caranya adalah jalankan command php artisan make, bukan make, tapi langsung migrate. Nah, jika kita lihat fungsinya sudah berjalan, migration table create successful. Kemudian kita lihat semuanya sudah dieksekusi. Lalu kita reload, klik structure, lalu di sini sudah tersedia table yang sesuai dengan migration yang sudah kita definisikan. Oke, kita lihat desainnya. Di sini juga field yang dibutuhkan atau kolom-kolom yang dibutuhkan juga sudah tersedia. Tugas kita berikutnya adalah membuat relasi antar table atau garis-garis relasinya untuk menghubungkan tabel-tabel terkait. Adapun fitur tersebut akan kita kerjakan pada video berikutnya.